bagaimana kita mengambil motivasi hidup dari perjalanan hijrah. Ayatnya dibacakan beliau tadi, mengingatkan kita kepada Syekh Dr. Abdurrahman Sudais hafizahullah. Idhuma fil ghari, ketika mereka berdua berada di dalam gua, idh yaqulu li sahibihi, ketika dia berkata kepada sahabatnya, la tahzan. La tahzan inilah yang menginspirasi Dr. Aid Al-Qarni menulis buku Don't Be Sad, jangan sedih. Karena penyakit orang yang paling mengerikan di dunia ini adalah sedih. Apa beda sedih sama takut? Sedih terhadap kegagalan masa lalu, takut, khawatir, cemas terhadap apa yang akan terjadi di masa akan datang. Semua penyakit fisik manusia sekarang ini berawal dari sedih dan takut. Penyakit psikologis. Saya tanya Pak Dokter jantung, Pak Dokter, kenapa orang tidak makan daging kambing, tidak makan kolesterol, tidak minum minuman yang berbahaya bagi kesehatan, tapi kenapa gula darahnya naik, jantungnya naik? Apa kata Pak Dokter? Terlalu cemas menghadapi hidup, naik asam lambung, terlalu takut menghadapi hidup. Oh, kalau begitu selalu sama, tak ada takutnya lagi. Sedangkan Abu Bakar Siddiq yang sudah 13 tahun belajar kepada Nabi Muhammad SAW, langsung talakti ke Nabi saja masih ada rasa takutnya. Makanya kata Nabi waktu di dalam Jabal Sur itu, malam hijrah itu, apa kata Nabi? Ma dhannuka bitsnaini fallahu sadisuhuma. Kalau kau sangka Abu Bakar kita di gua ini cuman berdua saja antara kau dan aku, fallahu salisuhuma, maka ada Allah bersama kita. Jadi yang menghilangkan rasa takut, cemas, sedih, ngeri, khawatir itu adalah merasakan kebersamaan bersama dengan Allah. Cuman beda antara Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Musa. Kalau kita tengok bunyi kalimatnya, Nabi Muhammad ketika menasehati Abu Bakar, aku takut ya Rasulullah, bagaimana kalau mereka menangkap kita di Jabal Sur ini? Kata Nabi, innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Tapi Nabi Musa tidak begitu. Nabi Musa berkata, inna ma'iya rabbi sayahdi, Allah bersamaku. Nabi Muhammad mengatakan Allah bersama kita. Nabi Musa berkata Allah bersamaku. Kenapa beda? Karena sahabat Muhammad beda dengan sahabat Musa, apalagi sahabat Uas. Sahabat Muhammad SAW adalah orang yang ketakutan. Orang yang ketakutan itu kita bangkitkan semangatnya. Sedangkan sahabat Musa bukan orang ketakutan, orang yang suka menakut-nakuti. Apa kata mereka? Di belakang Fir'aun mengejar, di depan Laut Merah akan menenggelamkan. Inna lamudrakun, tertangkaplah kita ini Musa, matilah kita ini Musa. Di mana kita mau berlindung? Di belakang ada pasukan Fir'aun beserta Haman. Inna Fir'auna wa Hamana wa junudahuma kanu khati'in. Ini sedang mengejar kita. Di depan kita pula Laut Merah, tenggelamlah kita. Kalla, tidak. Inna ma'iyya, bersamaku ada Allah. Jadi kita lihat teman kita ini, kalau dia ketakutan, pucat, kita katakan jangan kau takut, Allah bersama kita. Tapi kalau dia cuman awas Ustaz, ini Ustaz udah dilaporkan ke Mabes nih Ustaz. Kalla, inna ma'iyya, bersamaku ada Allah, bersama kau tidak. Jadi teman ini terbagi dua, ada teman yang cemas, ada yang teman mencemas-cemaskan kita. Bapak kalau sakit, jangan ceritakan sakit bapak ke semua teman, karena tak semua teman bapak ikut susah dengan kesakitan bapak. 80% ikut senang. Untuk teman yang ikut susah dengan kita, kita katakan innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Sekarang orang menceritakan semua kesusahan, kesulitan, penyakitnya, tak dia lihat klasifikasi teman-teman ini semuanya.
Kenapa? Bahkan teman banyak yang dia tidak jumpa, tidak melihat. Di mana itu? Teman Facebook, teman Instagram, teman YouTube. Oleh sebab itu maka, kalau begitu kita pilih-pilih teman. Tidak. Nabi Muhammad SAW ada ring satu. Makanya ada al-ashrah al-mubasysyaruna bil jannah. Di antara yang 10 itu ada lagi mengerucut lagi menjadi 4. Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Makanya sahabat itu ada namanya tabaqatus sahabah, level-level sahabat. Sahabat yang masuk Islam generasi awal tidak sama dengan sahabat yang masuk Islam setelah Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah. Karena setelah pembebasan kota Makkah itulah kualitas yang terakhir. Karena itu tidak ada kesulitan lagi. Oleh sebab itu maka kita pun dalam perjalanan hidup kita, teman kita ini macam-macam. Tapi insya Allah kita yang berada semua di masjid ini berteman di dunia, bertetangga di surga, insya Allah. Saya yakin dan percaya dalam perjalanan Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, macam-macam teman sahabat dijumpai, tapi banyak orang yang dalam Quran itu disebutkan sifatnya begini: in tamsaskum hasanatun tasuhum. Kalau kamu dapat nikmat, mereka susah hati. Wa in tusibukum sayyi'atun yafrahu biha. Tapi kalau kamu dapat musibah, mereka senangnya bukan main. Itu banyak sekali itu. Kalaupun dia meneteskan air mata buaya, pura-pura susah aja dia. Tapi dalam hati yang paling dalam, matilah kau. Alhamdulillah. Bapak-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu tak perlu lagi kita berteman bersahabat. Enggak bisa. Orang selevel Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aja mau bersahabat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaqin, iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ketika turun ayat itu, Nabi dari Jabal Nur Gua Hira itu turun bersahabat atau bersemedi saja sendirian? Turun bersahabat. Kurang hebat apa lagi Nabi Musa alaihissalam? Tongkatnya dia pukulkan, famfajarat min husnata asyrata aina, memancar 12 mata air. Dipukulkan tongkatnya, fa idza hiya hayyatun tas'a, berubah menjadi ular besar yang memakan tongkat-tongkat sihir Fir'aun. Tapi ketika dia berdakwah, dia tetap bersahabat. Tetap bersahabat. Dulu seingat saya waktu ceramah subuh begitu juga Pak Haji. Beberapa kali berhenti kena pesawat. Cuman waktu itu ada ontanya. Sekarang tak ada karena Covid ini tak bisa datang. Nabi Musa alaihissalam berdakwah tetap dengan sahabat. Doa Nabi Musa, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Berilah aku seorang sahabat, seorang kawan, seorang penolong, Harun akhi, Nabi Harun saudaraku. Jadi kalau ada orang hari ini petantang petenteng, one man show, saya bukan, karena dakwah ini tak bisa, dia mesti bersahabat. Jadi saya alhamdulillah diberikan Allah SWT sahabat-sahabat yang melancarkan dakwah di Jakarta ini. Mudah-mudahan mereka diberikan istiqomah, panjang umur, sehat walafiat. Sekarang kita beralih kepada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa itu yubri'ul akmaha wal abrasa, menyembuhkan orang lumpuh, orang buta, orang kena penyakit kusta. Wa yuhyil mauta, menghidupkan orang mati biiznillah, dengan izin Allah, karena dia bukan Allah, bukan anak Allah. Maka di situ disebut biiznillah, dengan izin Allah. Tapi ketika dia mau menegakkan agama ini tidak sendirian. Wa idz qala Isa ibn Maryam lil hawariyin, ingatlah ketika Isa berkata kepada Hawariyun,
Man ansari ilallah, siapa yang menolong aku menegakkan agama Allah? Qalal hawariyun, hawariyun berkata, nahnu ansarullah, kami yang akan menolong engkau menegakkan agama Allah. Hawari artinya penolong. Bagus, Bapak Ibu mau kasih anak hawari, penolong. Mudah-mudahan dia menolong kita dari azab kubur, karena didoakannya, dikirimkannya Al-Fatihah, surat Yasin, Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Hawari, kalau banyak hawariyun, kami yang akan menolong wahai Isa. Musa tetap perlu ditolong orang lain, Isa tetap perlu. Bagaimana dengan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam? As-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar, mereka yang dulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, walladzina taba'uhum bi ihsan, dan mereka yang mengikutinya dengan perbuatan baik, mereka itu kata Allah, radhiyallahu anhum wa radu an, mereka diridhai Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah kalau mau Nabi Muhammad itu sendiri aja bisa, innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun, selesai. Oleh sebab itu dakwah ini mesti bersama. Itu bisa kita lihat pelajaran dari hijrah Nabi Muhammad sallallahu